warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nabila dengan NIM C1C022054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek keperlakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperlakuan dengan dosen pengampu Dr. Wira Lestari SMSI dan Bapak Dr. Bermi Eka Putra SMSI. Baiklah, untuk materi pertama yaitu proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah aktivitas sehari-hari yang melibatkan individu, kelompok, organisasi, bahkan negara. Sederhananya, mengambil keputusan berarti memilih satu pilihan dari beberapa opsi yang ada. Proses pengambilan keputusan dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang berurutan, yaitu yang pertama, pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau peluang. Yang kedua, pencarian tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Yang ketiga, pemilihan alternatif yang optimal dan memuaskan. Dan yang terakhir, penetapan dan tindak lanjut. Berikutnya cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Berbagai pendekatan dalam pengambilan keputusan seperti menggunakan pendekatan rasional dengan menganalisis variabel-variabel terkait, menggunakan metode tertentu dengan tahapan yang jelas, dan dikerjakan oleh tenaga profesional. Tenaga profesional adalah mereka yang memiliki kompetensi bidang yang teliti dan mampu memilih metode penelitian yang tepat dan menggunakannya. Dengan proses tersebut, maka keputusan rasional memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi, serta dapat membuat akuntabilitas dan dijelaskan mengapa suatu keputusan dapat diambil. Lalu, teknik pengambilan keputusan ada 4. Yang pertama, teknik partisipatif. Yang kedua, teknik keputusan kelompok. Yang ketiga, teknik Delphi. Dan yang keempat, teknik kelompok nominal. Lalu, asumsi keperlakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. Yang pertama, perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Perusahaan dapat dianggap sebagai unit pengambilan keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seorang individu. Masalah keputusan yang dihadapi perusahaan begitu banyak dan kompleks. Masalah tersebut seringkali melibatkan lebih dari satu departemen atas aktivitas tertentu. Keputusan yang bersifat rutin atau berulang muncul secara reguler, sementara keputusan lainnya biasanya bersifat unik dan tidak berulang. Yang kedua, menghindari ketidakpastian. Ketika mengambil keputusan, organisasi secara terus-menerus akan dihantui oleh ketidakpastian dalam lingkungan internal maupun eksternalnya. Oleh karena itu, tidak herannya bahwa teori pengambilan keputusan modern telah mendedikasikan banyak dari usahanya untuk masalah-masalah pengambilan keputusan dengan sejumlah resiko dan ketidakpastian. Yang ketiga, kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambil keputusan. Manusia merupakan makhluk yang rasional karena mereka memiliki kapasitas untuk berpikir, memilih, dan belajar. Akan tetapi, rasionalitas manusia sangat terbatas karena mereka hampir tidak pernah memperoleh informasi yang penuh dan hanya mampu memproses informasi yang tersedia secara berurutan. Batasan pengambilan keputusan secara rasional dari individu bervariasi menurut yang pertama, lingkup pengetahuannya, yang kedua, gaya kognitifnya, yang ketiga, struktur nilainya yang berubah, dan yang keempat, tendensinya yang cenderung untuk memuaskan. Lalu yang keempat, pengaruh dasar kekuasaan. Dalam situasi pengambilan keputusan, seorang mampu mempengaruhi hasil keputusan karena wewenang atau kekuasaan yang diberikan oleh organisasi. Selain itu, keahlian, informasi yang dimiliki, atau sumber daya yang dikuasai juga bisa membuat seseorang mempunyai pengaruh yang besar. Bahkan seseorang bisa mempunyai beberapa jenis pengaruh sekaligus. Yang kelima, dampak dari tekanan waktu. Tekanan waktu sangat mempengaruhi cara pengambilan keputusan, baik secara individu maupun dalam kelompok. Tekanan waktu menyebabkan para anggota kelompok menjadi lebih sering setuju untuk mencapai konsensus kelompok, lebih kurang menuntut, dan lebih bersifat mendamaikan dalam situasi tawar-menawar. Lebih membatasi partisipasi dalam proses pengambilan keputusan hanya pada relatif sedikit anggota dan lebih menyukai aturan mayoritas. Lalu, pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus para pakar. Proses pengambilan keputusan selanjutnya dipengaruhi oleh tingkat pengalaman sebelumnya dari individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Studi yang dilakukan para ilmuwan mengungkapkan bahwa sejumlah perbedaan yang menarik dalam strategi dan pendekatan yang digunakan, serta data spesifik yang dipilih oleh para pakar dan pendatang baru ketika mengambil keputusan berdasarkan informasi akuntansi atau informasi keuangan lainnya. Untuk menggambarkan perbedaan dalam penggunaan data, peneliti membagi tugas analisis keuangan tersebut dalam 3 komponen, yaitu yang pertama, pengujian informasi, yang kedua, integrasi, pengamatan dan temuan, dan yang terakhir, pertimbangan. Lalu, peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan.
Berdasarkan definisinya, keputusan manajemen memengaruhi kejadian atau tindakan masa depan. Keputusan tersebut dapat memengaruhi hanya satu peristiwa masa depan atau memengaruhi semua kejadian atau tindakan secara keputusan itu dibuat. Gaya kognitif mengacu pada cara individu memproses informasi dan membuat keputusan. Tingkat pengaruh informasi akuntansi juga bervariasi berdasarkan tipe pengambilan keputusan. Para ahli mengkelompokkan para pengambil keputusan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, para pembuat keputusan dalam perusahaan yang mengambil keputusan mengenai operasi dan sistem akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan atau manajemen puncak. Yang kedua, para pengambil keputusan dalam perusahaan yang hanya dapat membuat keputusan mengenai operasi atau manajer operasi. Dan yang terakhir, mereka yang berada di luar perusahaan yang membuat keputusan mengenai perusahaan tersebut yang dapat memengaruhi lingkungan non-operasinya, tetapi yang tidak memiliki kendali langsung atau operasi perusahaan atau aktivitas apapun yang dilakukan perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.